Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu marketing. Marketing adalah suatu kegiatan menarik pelanggan serta mengelola hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan tersebut. Marketing sendiri bertujuan untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan memberikan nilai serta kepuasan terhadap pelanggan. Lalu ada proses marketing. Yang pertama yakni mengerti pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua merancang strategi pemasaran yang berorientasi pada nilai-nilai konsumen. Yang ketiga membuat program pemasaran dengan nilai unggul. Dan yang keempat menarik konsumen, membangun hubungan yang menguntungkan serta menyenangkan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang understanding the marketplace and customer needs. Sebagai langkah pertama, pemasar perlu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta pasar tempat mereka beroperasi. Ada 5 konsep inti dari customer and marketplace. Yang pertama yakni kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua ada penawaran pasar, mencakup produk, layanan, dan pengalaman. Yang ketiga nilai dan kepuasan. Yang keempat pertukaran dan hubungan. Dan yang kelima adalah pasar. Yang pertama, customer needs, wants, and demands atau kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. Konsep paling dasar yang mendasari pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah keadaan di mana seseorang merasa kekurangan. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisik dasar seperti pakaian, makanan, dan rasa aman. Kebutuhan sosial seperti rasa memiliki dan kasih sayang. Lalu kebutuhan individual seperti knowledge and self-expression. Lalu keinginan adalah suatu kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan individual personality. Keinginan dibentuk by one society dan digambarkan dalam bentuk objek yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Ketika keinginan didukung oleh daya beli, maka keinginan tersebut akan berubah menjadi suatu tuntutan. Mengingat keinginan dan sumber daya mereka, orang-orang menuntut produk dan layanan yang dapat memberikan manfaat dan kepuasan bagi mereka. Perusahaan berusaha keras untuk mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan tuntutan pelanggan. Mereka melakukan riset konsumen, menganalisis tumpukan data pelanggan, dan mengamati pelanggan saat mereka berbelanja dan berinteraksi, baik secara offline maupun online. Selanjutnya ada market offerings, product, services, and experiences atau penawaran pasar. Kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui penawaran pasar, yakni kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Penawaran pasar tidak terbatas pada produk fisik saja, namun juga mencangkup layanan jasa. Kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Contohnya termasuk perbankan, maskapai penerbangan, hotel, retail, dan layanan perbaikan rumah. Secara lebih luas, penawaran pasar juga mencangkup entitas lain seperti orang, tempat, organisasi, informasi, ide, dan tujuan. Lalu ada customer value and satisfaction atau nilai dan kepuasan pelanggan. Konsumen biasanya menghadapi beragam produk dan layanan yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan tertentu. Pelanggan membentuk ekspektasi tentang nilai dan kepuasan yang akan diberikan dan dibeli oleh berbagai penawaran pasar. Pelanggan yang puas membeli lagi dan menceritakan pengalaman baik mereka kepada orang lain. Pelanggan yang tidak puas seringkali beralih ke pesaing dan meremehkan produk tersebut kepada orang lain. Pemasar harus berhati-hati dalam menetapkan tingkat ekspektasi yang tepat. Jika mereka menetapkan ekspektasi terlalu rendah, mereka mungkin akan memuaskan pembeli. Namun gagal menarik cukup banyak pembeli jika mereka menetapkan ekspektasi terlalu tinggi, pembeli akan kecewa. Nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan merupakan landasan utama untuk mengembangkan dan mengelola hubungan pelanggan. Selanjutnya yang keempat ada exchange and relationships atau pertukaran dan hubungan. Pemasaran terjadi ketika orang memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka melalui hubungan pertukaran. Pertukaran sendiri adalah tindakan memperoleh suatu benda yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Dalam arti luas, pemasar mencoba memberikan respons terhadap beberapa penawaran pasar. Responsnya mungkin lebih dari sekedar membeli atau memperdagangkan produk dan jasa. Pemasaran terdiri dari tindakan yang diambil untuk menciptakan, memelihara, dan menumbuhkan hubungan pertukaran yang diinginkan dengan khalayak sasaran yang melibatkan produk, jasa, ide, atau objek lainnya. Perusahaan ingin membangun hubungan yang kuat dengan secara konsisten memberikan nilai yang unggul kepada pelanggan.
Lalu yang kelima ada market atau pasar. Konsep pertukaran dan hubungan mengarah pada konsep pasar. Pasar adalah kumpulan pembeli aktual dan potensial suatu produk atau jasa. Pembeli ini mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu yang dapat dipenuhi melalui hubungan pertukaran. Pemasaran berarti mengelola pasar untuk menghasilkan hubungan pelanggan yang menguntungkan. Namun, menciptakan hubungan seperti ini membutuhkan usaha. Penjual harus mencari dan melibatkan pembeli, mengidentifikasi kebutuhan mereka, merancang penawaran pasar yang baik, menetapkan harga, mempromosikannya, serta menyimpan dan mengirimkannya. Aktivitas seperti riset konsumen, pengembangan produk, komunikasi, distribusi, penetapan harga, dan layanan merupakan aktivitas inti pemasaran. Dalam gambar di PPT menunjukkan unsur-unsur utama dalam suatu sistem pemasaran. Pemasaran melibatkan melayani pasar konsumen akhir dalam menghadapi pesaing. Perusahaan dan pesaing menelusuri kembali pasar dan berinteraksi dengan konsumen untuk memahami kebutuhan mereka. Kemudian mereka menciptakan dan bertukar penawaran pasar, pesan, dan konten pemasaran lainnya dengan konsumen, baik secara langsung atau melalui perantara pemasaran. Masing-masing pihak dalam sistem dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan yang besar seperti demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan sosial atau budaya. Masing-masing pihak dalam sistem memberi nilai tambah untuk level berikutnya. Anak panah mewakili hubungan yang harus dikembangkan dan dikelola. Dengan demikian, keberhasilan perusahaan dalam menarik pelanggan dan membangun hubungan yang menguntungkan tidak hanya bergantung pada tindakannya sendiri, namun juga ada seberapa baik keseluruhan sistem melayani kebutuhan konsumen akhir. Walmart tidak dapat memenuhi janjinya mengenai harga rendah kecuali pemasoknya menyediakan barang dagangan dengan biaya rendah, dan Ford tidak dapat memberikan pengalaman kepemilikan mobil berkualitas tinggi kecuali dealernya memberikan penjualan dan layanan yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang merancang pemasaran berbasis nilai pelanggan, strategi, dan rencana. Yang pertama, ada strategi pemasaran berbasis nilai pelanggan. Setelah sepenuhnya memahami konsumen dan pasar, manajemen pemasaran dapat merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh nilai pelanggan. Kami mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memilih pelanggan yang akan dilayani. Perusahaan harus terlebih dahulu memutuskan siapa yang akan dilayani. Hal ini dilakukan dengan membagi pasar menjadi beberapa segmen pelanggan atau segmentasi pasar, dan memilih segmen mana yang akan dituju atau target pemasaran. Beberapa orang menganggap manajemen pemasaran adalah mencari pelanggan sebanyak mungkin dan meningkatkan permintaan. Tetapi, manajer pemasaran mengetahui bahwa mereka tidak dapat melayani semua pelanggan dengan segala cara. Dengan mencoba melayani semua pelanggan, mereka mungkin tidak dapat melayani semua pelanggan dengan baik. Sebaliknya, perusahaan ingin memilih hanya pelanggan yang dapat dilayani dengan baik dan menguntungkan. Yang kedua, yakni memilih proporsi nilai. Perusahaan juga harus memutuskan bagaimana mereka akan melayani pelanggan yang ditargetkan dan bagaimana mereka akan membedakan dan memposisikan diri di pasar. Proporsi nilai sebuah merek adalah serangkaian manfaat atau nilai yang dijanjikan untuk diberikan kepada konsumen untuk memuaskan kebutuhan mereka. Perusahaan harus merancang proporsi nilai yang kuat yang memberi mereka keuntungan terbesar di pasar sasaran mereka. Yang ketiga, yakni orientasi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ingin merancang strategi yang akan melibatkan target-target dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan mereka. Tetapi, filosofi apa yang harus memandu strategi pemasaran ini? Bobot apa yang harus diberikan kepada kepentingan pelanggan, organisasi, dan masyarakat? Seringkali, kepentingan-kepentingan ini saling bertentangan. Ada 5 konsep alternatif yang menjadi dasar bagi organisasi untuk merancang dan melaksanakan strategi pemasaran mereka, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, pemasaran, dan pemasaran masyarakat. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan sangat terjangkau. Oleh karena itu, manajemen harus fokus pada meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Konsep ini adalah salah satu orientasi tertua yang memandu para penjual. Yang kedua, yakni konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif.
Berdasarkan konsep ini, strategi pemasaran berfokus pada peningkatan produk yang berkelanjutan. Kualitas dan peningkatan produk adalah bagian penting dari sebagian besar strategi pemasaran. Yang ketiga yakni konsep penjualan. Banyak perusahaan mengikuti konsep penjualan yang menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan kecuali jika perusahaan melakukan penjualan berskala besar dan upaya promosi. Konsep penjualan ini biasanya dipraktikkan dengan barang yang tidak dicari, yang biasanya tidak terpikirkan oleh pembeli untuk dibeli, seperti asuransi jiwa atau donor darah. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada mengetahui kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan memberikan yang diinginkan dan memberikan kepuasan yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh pesaing. Di bawah konsep pemasaran, pelanggan-pelanggan dan nilai adalah jalan menuju penjualan dan keuntungan. Kemudian ada konsep penjualan, mengambil perspektif dari dalam keluar, dimulai dari pabrik, berfokus pada produk perusahaan yang sudah ada, yang membutuhkan penjualan dan promosi yang gencar untuk mendapatkan penjualan yang menguntungkan. Ini berfokus terutama pada penaklukan pelanggan mendapatkan penjualan jangka pendek dengan sedikit perhatian tentang siapa yang membeli atau mengapa. Yang terakhir ada konsep pemasaran masyarakat. Konsep pemasaran masyarakat atau sosial ini mempertanyakan apakah konsep pemasaran murni mengabaikan kemungkinan konflik antara keinginan jangka pendek konsumen dan kesejahteraan konsumen jangka panjang. Konsep pemasaran masyarakat atau sosial menyatakan bahwa strategi pemasaran harus memberikan nilai kepada pelanggan dengan cara yang mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Kemudian kita akan membahas tentang mempersiapkan rencana dan program pemasaran terpadu. Strategi pemasaran perusahaan menguraikan pelanggan mana yang akan dilayani dan bagaimana nilai perusahaan bagi para pelanggan ini. Selanjutnya, pemasar mengembangkan program pemasaran terpadu yang benar-benar akan memberikan nilai yang diinginkan kepada pelanggan sasaran. Program pemasaran membangun hubungan dengan pelanggan dan dengan mengubah strategi pemasaran menjadi tindakan. Ini terdiri dari bauran pemasaran perusahaan, seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi pemasarannya. Oleh karenanya, terdapat alat-alat bauran pemasaran utama diklasifikasikan ke dalam kelompok 4 besar, yakni produk, harga, tempat, dan promosi. Maka dari itu, perusahaan harus memadukan setiap alat bauran pemasaran ke dalam program pemasaran terpadu yang komprehensif dan memberikan nilai yang diinginkan kepada para pelanggan yang telah dipilih. Materi selanjutnya yakni Managing Customer Relationship and Capturing Customer Value atau pengelolaan hubungan dengan customer dan juga menangkap nilai yang diberikan oleh customer. Terdapat 4 hal yang penting untuk dapat menarik pelanggan dan mengelola hubungan dengan pelanggan. Yang pertama yakni pengelolaan hubungan dengan pelanggan, yang kedua keterlibatan pelanggan dengan media sosial, yang ketiga pemasaran oleh pelanggan, dan yang terakhir ada pengelolaan hubungan mitra. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan adalah suatu hal yang sangat penting dan krusial untuk dapat meningkatkan suatu nilai atau daya tarik pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang kita berikan sebagai organisasi yang menjual suatu barang atau jasa. Jadi untuk dapat menarik perhatian pelanggan dan juga bisa dapat berhubungan dengan pelanggan yang baik, kita harus memiliki suatu keunggulan nilai yang dapat menarik perhatian mereka. Salah satu beberapa contohnya yakni seperti pemberian pelayanan yang baik, pemberian harga yang murah, dan juga pemberian kualitas barang atau jasa yang juga bagus sehingga dapat memberikan pandangan baik pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang diberikan. Dengan adanya suatu keunggulan ini dapat memberikan efek di mana nantinya pelanggan itu akan setia atau akan selalu melakukan pembelian atau pembelanjaan dengan organisasi tersebut, karena ada suatu rasa puas tersendiri bagi pelanggan jika mendapatkan suatu keunggulan atau nilai plus dalam suatu produk atau jasa yang diberikan tersebut. Hal ini tentunya sangat penting untuk dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk dapat selalu merangkul pelanggannya dan juga menambah pelanggan yang lebih banyak lagi. Selain dari adanya harga yang terjangkau, pelayanan yang baik, serta kualitas produk dan jasa yang baik, biasanya pelanggan memiliki ekspektasi tersendiri terhadap suatu produk atau jasa tersebut. Biasanya jika
jika produk atau jasa tersebut tidak mencapai ekspektasi yang dimiliki oleh pelanggan tersebut tidak akan melakukan pembelian ulang atau tidak akan menjadi pelanggan setia terhadap produk dan jasa tersebut. Sedangkan jika ekspektasi tersebut sudah mencapai pada ekspektasi pelanggan atau bahkan melebihi dari ekspektasi pelanggan itu akan senang dan mungkin akan mengconsider untuk melakukan pembelian ulang atau bahkan menjadi pelanggan setia dari produk atau jasa tersebut. Jadi ekspektasi pelanggan ini sangatlah berpengaruh besar bagaimana cara bisa menarik pelanggan untuk membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu organisasi. Salah satu contoh dari perusahaan yang dapat menarik pelanggan dan membuat pelanggan untuk menjadi pelanggan setianya yakni Groceries Aldi, di mana Groceries Aldi ini adalah salah satu supermarket yang sangat pintar dalam memikirkan bagaimana untuk menarik pelanggan. Meskipun mereka menyuruh pelanggan mereka untuk mengemas barang-barang belanjaan mereka sendiri, Groceries Aldi memberikan harga yang terjangkau dengan kualitas yang sangat tinggi. Jadi hal ini pastinya dapat menarik pelanggan meskipun mereka harus melakukan pelayanan mereka sendiri. Jadi kayak ada nilai plus di bagian harga yang terjangkau serta kualitasnya. Namun untuk mengconsider agar mereka mendapatkan keuntungan, di mana Aldi dapat mendapatkan keuntungan, mereka menyuruh atau memberikan opsi di mana pelanggan harus mengemas belanjaan mereka sendiri. Hal ini tentu saja dapat menarik perhatian pelanggan dan membuat mereka untuk menjadi pelanggan setia karena dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada keterlibatan pelanggan dengan sosial media serta media massa, di mana dalam suatu pemasaran biasanya organisasi atau perusahaan yang menawarkan barang dan jasa itu akan menggunakan suatu media online atau sosial media untuk mempromosikan barang dan jasanya tersebut. Biasanya di dalam media online ini mereka menambahkan suatu informasi-informasi penting tentang suatu produk tersebut atau jasa yang diberikan yang dimana hal tersebut akan memberikan informasi kepada pelanggan yang mengakses informasi tersebut secara online. Nah, biasanya selain dari pemberian informasi sendiri, biasanya perusahaan juga memberikan akses ini secara online. Selain dari informasi produk, mereka juga memberikan kayak semacam kesempatan bagi pelanggannya untuk memberikan testimoni mereka atau seperti komunitas dalam penggunaan jasa dan produk tersebut, yang dimana hal ini biasanya berisikan tentang pengalaman-pengalaman pelanggan yang sudah pernah menggunakan produk dan jasa tersebut, yang dimana mereka akan memberikan suatu kepuasan mereka dan menilai, yang dimana akan disebarluaskan dan akan dilihat oleh pelanggan-pelanggan lain yang nantinya mungkin ingin mencoba produk atau jasa tersebut. Hal ini tentu sangat membantu dalam menarik pelanggan baru serta akan memberikan suatu branding tersendiri pada suatu organisasi yang memberikan produk atau jasa tersebut. Jadi ini akan membantu suatu perusahaan untuk memberikan suatu branding terhadap orang-orang atau pelanggan di luar sana yang masih belum mengerti atau belum mencoba suatu barang atau produk dari perusahaan tersebut. Selain itu, penggunaan sosial media ini juga dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk mengattract atau mencari tahu bagaimana reaksi para pelanggan tersebut terhadap produk dan jasa yang mereka promosikan. Jadi, apa yang diinginkan pelanggan itu perusahaan bisa tahu dari bagaimana reaksi pelanggan terhadap suatu produk dan jasa di media sosial yang sudah di-share tersebut. Dengan penggunaan sosial media dan media massa ini juga dapat membantu perusahaan untuk menargetkan pelanggannya. Jadi biasanya suatu perusahaan itu tidak hanya membuat produk dan mempromosikannya begitu saja. Mereka memikirkan siapa target yang akan mereka targetkan dalam suatu produk dan jasa tersebut. Nah, hal ini dapat dibantu dengan penggunaan media sosial itu sendiri dan media massa yang dimana bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mencari target dari produk yang akan mereka jual itu nanti. Hal ini tentunya juga dapat membantu hubungan antar suatu
produk dan jasa dari perusahaan dengan pelanggan. Jadi di mana nantinya dengan adanya penggunaan media sosial dan media massa yang dilakukan untuk melakukan promosi ini akan menambahkan hubungan baru dan juga menargetkan konsumen-konsumen baru nantinya. Yang selanjutnya ada pemasaran pelanggan atau customer generated marketing, di mana pada bagian ini biasanya saat beberapa pelanggan sudah menjadi pelanggan setia terhadap suatu produk atau jasa yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut, biasanya mereka itu akan memberikan rekomendasi kepada pelanggan lain. Jadi misal ada satu orang yang sudah terikat dengan suatu produk gitu ya, misal suatu produk deterjen. Nah, pelanggan satu ini akan kayak memberikan rekomendasi kepada pelanggan lain yang masih belum pernah menggunakan deterjen ini gitu. Jadi kayak, ini loh di sini aku pakai deterjen ini selama ini, baunya enak, dia tuh bisa membersihkan baju-baju dengan bagus dan nggak ngerusak kain atau bahan baju apapun gitu. Jadi kayak semacam pelanggan ini tuh bisa menjadi suatu alat bagi perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka jual gitu. Jadi karena kita sudah menarik atau sudah memiliki suatu pelanggan setia gitu ya, pelanggan setia ini nantinya akan memberikan promosi secara gratis, bukan secara gratis, lebih ke kayak secara frontal atau secara terang-terangan, kayak memberikan rekomendasi kepada pelanggan lain gitu. Jadi ini juga bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru yang nantinya bisa dijadikan pelanggan setia. Selain itu juga consumer generated marketing itu juga bisa dibilang kayak semacam kesempatan bagi para pelanggan untuk bisa request produk atau jasa. Kayak salah satu contohnya kemarin itu Oreo sempat membuat semacam kayak event hashtag My Oreo Creation, yang dimana itu tuh kayak sebuah kontes dimana pelanggan itu bisa request rasa apa yang bakal Oreo keluarin ke depannya. Jadi kayak pelanggan itu diberikan kesempatan untuk memilih produk dan jasa apa yang akan nantinya dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang sudah mereka sukai gitu. Jadi ini tentunya sangat bisa menggait pelanggan, dan juga kayak kalau sudah mendapatkan pelanggan setia itu akan tetap setia karena kayak semacam diberikan privilege untuk dapat memilih suatu produk atau jasa itu. Namun selain adanya nilai plus ini, ada juga nilai minusnya, dimana biasanya dengan adanya kesempatan ini tuh malah perusahaan mendapatkan kerugian. Salah satu contohnya kemarin itu ada di McDonald's, yang dimana mereka itu membuat semacam hashtag kesempatan bagi para pelanggan untuk mengupload sesuatu di media sosial mereka, kayak experience mereka selama ini tentang McDonald's. Jadi kan harapannya McDonald's itu nanti mendapatkan experience yang kayak bagus dan kayak memberikan branding yang bagus terhadap McDonald's. Tapi malah hal itu kayak semacam 180 derajat dari apa yang diharapkan McDonald's. Malah banyak dari pelanggan-pelanggan itu memberikan rating buruk terhadap McDonald's dengan menggunakan hashtag tersebut. Jadi hashtag tersebut bukannya malah memberikan brand yang semakin baik terhadap McDonald's, tapi malah memberikan rating-rating buruk yang dimana sangat berefek pada branding McDonald's itu sendiri. Lalu selanjutnya ada partner relationship management, yang dimana ini semacam kayak hubungan mitra bisnis antara suatu perusahaan, yang dimana perusahaan pembuat produk atau jasa itu biasanya kan mereka memiliki mitra bisnis di sekitar mereka untuk mendapatkan atau menciptakan suatu produk mereka. Lebih to be exact, biasanya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang ya, biasanya mereka itu punya semacam supply chain atau rantai pemasok, yang dimana biasanya untuk mendapatkan suatu produk, untuk menciptakan suatu produk, mereka itu membutuhkan kayak bahan baku, supplier bahan baku, terus nanti dibuatnya produk tersebut, dan juga nanti ada distributor, lalu nanti baru sampai ke tangan pelanggan. Biasanya dengan adanya supply chain ini, perusahaan itu harus bisa punya partner relation
relationship yang baik, dimana kalau bisa kayak cari supplier yang memang punya bahan-bahan baku yang bagus kualitasnya, terus juga distributor yang punya target atau punya semacam branding yang bagus, kayak bisa mendistribusikan produknya nanti kepada pelanggan dengan baik dan sesuai waktu. Jadi dengan adanya partner relationship yang bagus itu nanti juga akan memberikan branding yang bagus terhadap perusahaan itu tadi, karena dengan adanya bahan yang bagus itu kan nanti dapat memproduksi produk yang bagus juga. Dengan adanya distributor yang bagus dan sesuai waktu, itu juga akan menyenangkan pelanggan juga, karena terkadang dengan distribusi yang tidak baik itu kayak mungkin jadinya di suatu toko-toko gitu ya, itu nggak didistribusikan dengan baik, barang-barangnya tuh kayak sering kosong, itu kan pelanggan jadi kayak kecewa gitu. Jadi itu juga sangat berpengaruh banget terhadap hubungan pelanggan dengan organisasi atau perusahaan pembuat jasa dan barang. Jadi partner relationship itu sangat penting untuk menjaga hubungan antar pelanggan dengan perusahaan itu tadi. Selanjutnya ada capturing value customer, dimana maksudnya di sini adalah menangkap nilai dari pelanggan. Di sini terdapat 3 poin penting. Yang pertama ada creating customer loyalty and retention. Yang kedua ada growing share of customer, dan ada building customer equity. Yang pertama ada creating customer loyalty and retention. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa membuat suatu pelanggan itu menjadi setia terhadap suatu produk atau jasa yang dipasarkan oleh perusahaan. Jadi di part sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana caranya kita bisa membuat suatu hubungan dengan pelanggan dan menjadikan pelanggan tersebut adalah pelanggan setia. Nah, biasanya dengan adanya hubungan yang baik dengan pelanggan dan branding yang sudah bagus di hadapan pelanggan, itu bisa memudahkan perusahaan untuk mendapatkan pelanggan setia. Dan dengan adanya pelanggan setia ini sangat memudahkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi dengan adanya pelanggan setia ini kan akan selalu menggunakan barang dan jasa atau membeli barang dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan. Dan tentunya ini sangat membantu perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi untuk mendapatkan pelanggan yang setia itu tidak mudah ya, dimana kita sudah melakukan 4 hal yang tadi sudah kita lakukan, 4 poin penting yang tadi sudah kita bahas. Dan dimana selain kita mendapatkan pelanggan setia, kita juga harus tetap menjaga pelanggan setia tersebut menjadi pelanggan setia kita terus. Jadi creating customer loyalty dan retention itu sangat penting. Kayak membuat pelanggan untuk tetap setia itu lebih mudah daripada menargetkan konsumen yang baru atau pelanggan baru gitu. Jadi kayak ibaratnya menjaga 5 pelanggan setia itu lebih mudah daripada menargetkan 1 pelanggan baru. Selanjutnya ada growing share of customer atau rasio jumlah pelanggan, di mana perusahaan itu tidak hanya mempertahankan pelanggan setia juga, mereka itu juga melakukan penambahan rasio jumlah pelanggan dibandingkan jumlah seluruh pelanggan di sektor bisnisnya. Jadi semisal salah satu contohnya itu Amazon itu kan sejenis kayak website penjualan online di mana mereka tuh jualan segala macam barang. Nah, biasanya untuk mendapatkan rasio jumlah pelanggan yang lebih besar dibandingkan yang rasio yang pelanggan yang mereka sudah punya, Amazon itu melakukan suatu upselling atau cross selling yang dilakukan untuk membuat produk mereka itu terjual lebih banyak, dimana mereka itu membuat rekomendasi barang yang mungkin akan disukai oleh pelanggan. Jadi biasanya kalian mungkin kalau lagi belanja online itu biasanya akan ada rekomendasi barang yang related atau mirip dengan dengan barang yang kalian cari gitu. Itu adalah suatu strategi yang dilakukan oleh Amazon untuk mendapatkan rasio jumlah pelanggan yang lebih besar. Jadi untuk
dapat menjualkan suatu produk atau jasa yang banyak dengan rasio jumlah pelanggan yang segitu, mereka atau Amazon itu melakukan cross selling atau upselling yang memberikan rekomendasi barang sejenis yang mungkin dapat menarik perhatian pelanggan. Jadi biasanya pelanggan itu akan tertarik dan berujung akan beli-beli banyak, kayak lapar mata gitu. Jadi ini tuh adalah suatu strategi yang dilakukan oleh Amazon untuk melakukan growing share customer itu tadi. Jadi nggak hanya untuk menjaga pelanggan itu saja, perusahaan juga membutuhkan suatu cara untuk bagaimana mereka bisa menumbuhkan pelanggan mereka dan menambah terus pelanggan mereka untuk menambah keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya ada building customer equity atau membangun ekuitas pelanggan, di mana perusahaan itu pastinya dalam penjualannya mereka itu pasti ada banyak sekali pelanggan yang sudah mereka tangani gitu ya. Ekuitas pelanggan sendiri adalah total di mana penggabungan antara pelanggan yang sudah pelanggan gabungan pada seumur hidup dan juga maksudnya dari sudah yang di current pelanggan, banyaknya pelanggan pada saat itu, dan juga potensi banyaknya pelanggan nantinya pada perusahaan tersebut. Nah, dari ekuitas pelanggan ini itu kita bisa kayak melihat bagaimana perusahaan itu di masa depan nanti, kayak kira-kira dengan banyaknya pelanggan ini perusahaan ini tetap bisa jalan apa enggak di masa depan gitu. Jadi ekuitas pelanggan itu tentu harus sangat di-maintain perusahaan untuk dapat terus menjalankan perusahaan tersebut gitu. Ekuitas pelanggan ini juga atau banyaknya pelanggan ini juga tentu sangat berkaitan dengan hubungan pelanggan dengan perusahaan seperti yang pertama sudah kita bahas tadi. Juga sangat berkaitan erat dengan pelanggan setia dan juga pelanggan-pelanggan baru. Jadi dengan banyaknya pelanggan-pelanggan baru, pelanggan setia yang masih tetap setia pada produk dan jasa itu akan menambahkan ekuitas pelanggan yang sudah ditarik atau digait oleh perusahaan itu gitu. Jadi pelanggan itu juga, hubungan antara pelanggan dengan perusahaan itu juga bermacam-macam. Di sini ada 4 jenis hubungan atau semacam kesetiaan pelanggan terhadap suatu perusahaan gitu. Yang pertama di sini ada strangers. Nah, strangers sendiri biasanya ini tuh pelanggan yang masih baru mengenal produk atau jasa dari perusahaan tersebut dan potensi profitable-nya mereka itu masih rendah gitu, karena emang mereka masih pelanggan baru dan juga mereka masih belum ada kesetiaan terhadap produk atau jasa tersebut. Jadi kayak keuntungan yang didapatkan perusahaan itu masih rendah gitu, karena mereka masih strangers, masih baru. Lalu selanjutnya di sini ada barnacles, dimana dia itu udah setia tapi potensial profitable mereka itu masih low gitu. Jadi meskipun mereka udah setia, keuntungan yang didapatkan dari perusahaan itu tetap masih rendah gitu. Lalu selanjutnya di sini ada butterflies. Nah, butterflies ini biasanya mereka itu kesetiaannya short term atau cuman sebentar, karena kayak semacam FOMO gitu loh. Jadi mereka itu memberikan keuntungan yang besar terhadap perusahaan tapi dengan jangka waktu yang pendek gitu. Jadi kayak mereka menggunakan produk dan jasa itu sering tapi dalam jangka waktu pendek gitu. Jadi anggapannya kayak butterflies gitu, cuman dalam sekejap saja. Lalu yang terakhir di sini ada true friends, yang dimana projected loyalty-nya atau kesetiaannya itu mereka udah long term, dan juga potential profitability-nya itu mereka udah high, karena mereka itu udah true friends banget sama perusahaan gitu loh. Kayak mereka udah setia banget, udah lama banget. Jadi ya udah kayak bener-bener true friends dengan perusahaan ini. Jadi pelanggan yang true friends ini itu sangat menguntungkan bagi perusahaan yang memberikan produk atau jasa itu tadi.
Materi selanjutnya yaitu perubahan landscape pemasaran yang merupakan tantangan bagi strategi pemasaran. Di sini kita ada Digital of Age atau Internet of Things, yang berarti bahwa lingkungan global yang terhubung secara digital. Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa 71% masyarakat tertidur dengan HP yang berada di sebelahnya, sedangkan 3% dari masyarakat tidur dengan HP yang masih tergenggam di tangannya. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat sekarang terhadap barang elektronik, yaitu handphone, cenderung besar sehingga pemasar harus memanfaatkan hal ini untuk mempromosikan produknya. Digital and social media marketing, yaitu di mana para pemasar memanfaatkan website, media sosial, aplikasi mobile, video online, email, dan lain-lain sebagai sarana untuk mempromosikan produk untuk menarik konsumen dimanapun dan kapanpun. Salah satu contohnya adalah Sephora. Sephora merupakan perusahaan kecantikan yang memiliki aplikasi di mana konsumen dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara memberikan rekomendasi maupun pertanyaan seputar dunia kecantikan. Strategi ini dapat menarik lebih banyak konsumen. Contoh lainnya adalah Red Bulls, yaitu brand yang sering kita jumpai di dunia olahraga. Red Bulls juga memanfaatkan strategi share same interest, di mana Red Bulls mampu menarik perhatian konsumen yang menyukai dunia olahraga. Brand lain yang berhasil memanfaatkan internet sebagai media promosi adalah Snickers. Snickers merupakan perusahaan permen yang berkampanye dengan frasa "You're not you when you're hungry" atau "Lo bukan lo kalau lagi lapar". Mereka berhasil menghasut konsumen dengan memberikan pernyataan seperti bagaimana jika amarah atau masalah atau emosi yang kita keluarkan itu berasal dari rasa lapar. Cara promosi yang unik dan menarik ini mampu memberi efek kepada konsumen untuk lebih banyak membeli Snickers. Selanjutnya terdapat Big Data atau AI yang sedang marak pada zaman sekarang ini, di mana para pemasar dapat memanfaatkan internet atau komputer sebagai media untuk menganalisis kebiasaan dari konsumen. Selanjutnya pada materi pemasaran, terdapat pertumbuhan pemasaran tidak untuk keuntungan. Contohnya adalah promosi penggalangan dana oleh St. Jude di Amerika. Mereka melakukan penggalangan dana bukan untuk keuntungan mereka sendiri, melainkan untuk membantu pasien-pasien yang kurang mampu, sehingga saat mereka berobat ke sana, mereka tidak perlu membayar sepeser pun. Materi selanjutnya dari pemasaran adalah globalisasi cepat, di mana pada zaman sekarang, suatu perusahaan di sebuah negara dapat bersaing dengan perusahaan di negara lainnya dengan mengambil kesempatan yang tepat. Maksudnya, dengan strategi yang tepat, sebuah perusahaan dapat mengambil lebih banyak keuntungan dari negara lain. Materi lainnya dari pemasaran adalah keberlanjutan pemasaran, di mana perusahaan zaman sekarang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Salah satu contohnya adalah Warby Parker, di mana perusahaan kacamata ini menggunakan promosi membeli satu barang sama dengan berbagi satu barang lainnya. Mereka membuat perjanjian di mana jika konsumen sudah membeli satu buah kacamata, mereka akan memberikan satu buah kacamata lainnya untuk penderita penglihatan yang kurang mampu. Hal ini merupakan salah satu dari contoh tanggung jawab perusahaan. Terima kasih.